Halo, halo, selamat pagi. Udah ada 11 ya? Oke, bentar lagi kita mulai. Kita tuh terakhir sampai chapter 4 udah kan ya? Kita masuk ke chapter 5 ya. Ntar deh sambil saya buka ini deh. Saya buka Iglesias deh. Kita tuh minggu ini udah sampai apa harusnya. Ntar sambil nunggu. 1 menit lagi mulai ya. Kita lihat dulu. Kok gitu? Ya nggak? Sabar ya. Bentar ya. Present token via WhatsApp. Iya, mana? Mana nggak ada? Tunggu ya. Bentar ya. Kok nggak ada sih tokennya? Kacau nih, kacau nih. Oh, harus nunggu dulu ya 20 detik. Ya ampun. Tunggu bentar. Tidak ada token yang sampai. Oke, send via SMS juga. Oke. Nah, gitu dong. Bentar ya, saya cek dulu. Saya cek dulu eh hari ini topiknya apa. Soalnya saya mau masuk ke chapter 5. Sekarang hari Kamis. Ini cetak. Oke, ini nggak usah ya. Kalau nggak kelihatan, tunggu. Cancel. Ya, kita lihat dari ini berarti minggu 5 penjadwalan CPU kan ya? Kita sekarang minggu keberapa sih sebenarnya? Minggu ke-6 ya? Ya udah benar berarti. Baru 7 deadlock, terus UTS. Nah loh, 2 kali lagi. Oke, oke. Ya, saya nggak akan jelasin yang nggak perlu ya. Jadi saya akan jelasin yang penting-pentingnya aja. Eh, Ntar dulu. Kita tuh harus sampai, ntar scheduling ya, 80. Harusnya selesai deh hari ini. Liatin. Soalnya kita masuk ke deadlock nih, minggu ke-7. Oke, oke. Sip ya. Saya rangkum aja ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung tanya, oke? Selamat pagi semuanya, kita mulai kuliahnya. Semoga nggak pada ngantuk. Minggu ini kita masuk chapter 5 nih, scheduling. Nah, bagian ini tuh adalah bagian yang eh, termasuk paling penting ya. Jadi scheduling ini tuh sebenarnya merupakan prinsip dasar dari banyak scheduling yang lain, nggak cuma CPU aja gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat nih,
kriteria, algoritma, multiprosesor, dan lain sebagainya. Jadi itu si bab ini itu menjelaskan bagaimana CPU membagi dirinya untuk banyak pekerjaan, gitu ya. Oke, jadi nanti CPU itu punya schedule. Schedule-nya ada kriterianya nih, gitu. Nah, ini kalau kalian nggak ngerti ini, itu tuh jadi nggak bisa bayangin multiprosesor, multicore, dan lain sebagainya, gitu. Nah, jadi kalau kalian udah ngerti CPU scheduling, itu lebih paham bagaimana sebenarnya sistem operasi itu bisa mengerjakan banyak pekerjaan dan kenapa gitu ada yang perform, ada yang enggak gitu. Sekarang kita lihat dulu ya. Sekarang gini, sebenarnya basic konsepnya apa sih? Kita punya CPU cuma satu kan, defaultnya satu kan, Central Processing Unit, di mana di situ adalah proses tempat dijalankannya perintah-perintah dan proses-proses gitu ya. Nah di situ itu tuh harus di manage gitu. Jadi akan ada banyak proses, banyak program yang harus dijalankan, dan bagaimana caranya kita mengatur gitu supaya semua pekerjaan bisa dijalankan. Itu tuh harus ada protokolnya, harus ada aturannya, harus ada algoritmanya. Karena ada yang disebut dengan CPU I/O burst cycle gitu ya, proses yang melibatkan eksekusi CPU dan nunggu input output gitu ya. Biasanya CPU burst itu ada I/O burst karena misalnya ada perintah, dia akan baca ke memori gitu ya. Terus nanti dicetak kemana lagi gitu. Jadi selalu proses baca ke file, nulis ke file, baca ke file, nulis ke file gitu atau gimana. Jadi kalau kalian perhatiin basic konsepnya, sebenarnya yang dilakukan oleh CPU tuh ada CPU burst, ada diikuti sama I/O dan begitu seterusnya gitu ya, kira-kira. Karena apa? Karena nanti dia mengerjakan sesuatu, dia baca ke file, proses dulu. Nanti kalau udah simpen, udah baca dari file, nulis ke file, tunggu lagi pas nulisnya. Terus baca lagi, nulis lagi gitu. Jadi itu tuh kayak gitu siklusnya, ya. Siklusnya kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat histogramnya, CPU burst time itu adalah ada yang disebut dengan short burst. Jadi biasanya gini, ada banyak short burst, ada sedikit longer burst. Jadi frekuensinya tuh gitu biasanya burst yang panjang itu cuma sedikit, burst yang short itu banyak gitu. Ya, ini kan short ya durationnya. Jadi kalau kalian lihat dari sebaran ini gitu ya, dari proses yang terjadi itu tuh yang small burst itu banyak gitu. Yang small burst itu kan small di sini, bukan small, short. Yang short time gitu itu banyak gitu. Itu banyak, frekuensinya sering. Tapi yang durasinya panjang gitu sampai sini gitu, itu long, itu tuh biasanya cuma sedikit. Kebayang nggak? Jadi artinya apa? Dia tuh tektok-tektok terus gitu. Jadi bukan dia melakukan lama baru ganti pekerjaan gitu ya, tapi ya dia switching aja gitu di burst-burst yang pendek-pendek, tapi sering gitu. Oke, gitu ya. Dah. Nah, itulah sebabnya kita harus punya CPU scheduler. Jadi dia yang milih nih antriannya gimana, alokasinya gimana. Ngatur antrian itu kan bisa beda-beda gitu. Terus dia tuh memilih yang harus dilakukan tuh scheduling, kalian perhatiin deh yang minggu lalu saya pernah jelasin. Ada status tunggu, ada status ready kan. Ada yang running to waiting, running to ready, ada waiting to ready, ada yang udah selesai. Nah, itu kan berarti harus ada scheduling decision-nya dong. Misalnya, kalau ada antrian running to waiting, jadi dia lagi dijalanin terus mau disuruh nunggu, itu siapa dulu? Kalau dari running mau dibuat ready, siapa dulu yang diganti gitu ya. Kalau dari waiting to ready, siapa dulu? Dari setiap antrian tuh kriterianya gimana gitu. Kalau kalian lihat antrian di misalnya ngantri tiket gitu ya atau ngantri dokter gitu, itu kan udah jelas yang duluan datang atau yang udah dapat nomor yang dipanggil duluan gitu kan. Nah, kalau di CPU scheduling tuh kompleks gitu karena prosesnya tuh banyak banget dan nggak bisa dipredik gitu nih selesai kapan, siapa duluan, prioritasnya gimana gitu. Oke. Nah, untuk situasi 1 dan 4 itu tuh sebenarnya nggak ada terms of scheduling gitu. Artinya kalau misalnya ready gitu ya, dia ada di antrian yang harus diproses.
Dan kalau udah selesai ya harus selesai, nggak usah nunggu gitu. Kayak misalnya, ini udah selesai nih dari dokter gigi, oh iya nunggu dulu sampai yang lain selesai, ya enggak, udah selesai udah aja, dismiss gitu. Baru untuk bagian ini nih yang mesti dipilih, dari running ke ready atau waiting to ready siapa duluan gitu ya. Prioritasnya gimana, hubungan antar tasnya gimana gitu. Oke, dah. Itu ya. Nah, sekarang kamu udah kebayang. Oke, CPU banyak pekerjaan. Prosesnya biasanya burst CPU udah gitu burst input output kan gantian. Jadi proses baca data, proses simpan data gitu ya. Terus ada yang namanya schedulingnya. Oke, sekarang scheduling itu ada yang namanya preemptive dan no preemptive. Gitu. Nah, when scheduling takes place only under circumstances 1 dan 4, the scheduling scheme is non-preemptive. Kalau enggak, dia preemptive. Ngerti nggak? Artinya apa? Non-preemptive sama preemptive. Artinya, non-preemptive itu adalah kalau dia dialokasikan gitu ya, dia nggak bisa diinterupsi gitu. Kalau preemptive itu bisa dieksekusi. Sorry, bukan dieksekusi, diinterupsi. Jadi non-preemptive pada saat CPU dikasih kerjaan itu dia harus dikerjain sampai beres gitu. Tanda kutip ya, misalnya ya udah harus diterminate. Tapi kalau nggak ada terminate, dia harus diselesaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari non preemptif apa? Kalian bisa bayang nggak? Misalnya kalian anggap misalnya toilet umum itu CPU gitu ya. Terus setiap biliknya itu adalah proses gitu. Nah itu non preemptif tuh. Emang bisa kalian lagi pipis tuh suruh berhenti terus stop dulu pipisnya 2 menit, gantian dulu terus nanti habis itu pipis lagi gitu kan nggak bisa. Atau mandi, keramas dulu ya, nanti keluar terus nanti lanjut baru mandi gitu kan nggak bisa. Nah itu non preemptive, ingat aja gitu. Jadi ada scheduling yang mesti mikirin itu gitu. Jadi kalian kalau mau mikirin kalian mau manage resource itu harus tahu, oh yang ini bisa diinterupsi, yang ini nggak bisa gitu. Kayak misalnya kalian masak gitu ya, udah masuk oven, ya udah itu non preemptive tuh. Nggak bisa misalnya di oven 3 menit terus diganti lagi ya barang lain, nanti non preemptive lagi ganti lagi ya nggak ngembang kuenya nanti gitu. Oke, dah. Nah, gara-gara kalau non preemptive ya udahlah harus selesai. Ya udah lu mandi sampai selesai deh, lu pipis sampai selesai deh gitu ya. Nah, tapi kalau preemptive, nah itu jadi masalah tuh. Karena dipotong. Jadi ada rest condition gitu. Kayak misalnya gini, katakan misalnya preemptive masak gitu ya. Kompornya satu nih. Yang satu lagi masak Indomie, yang satu lagi godok air buat bikin teh misalnya gitu. Yang godok air itu kan misalnya anggaplah gitu ya. Ya udahlah gue godok air bisa disela gitu ya. Nah, itu tuh nanti rest condition antara yang mau masuk sama yang mau keluar, antara yang mau kalau kamar mandi aja gitu ya. Saya preemptif mau gantian gitu. Itu nanti ada rest condition-nya. Jadi antara siang di dalam kamar mandi mau keluar sama yang di kamar mandi di luar mau masuk ke dalam. Atau yang satu lagi pakai gayung, yang satu juga mau pakai gitu. Jadi ada rest condition. Kebayang ya gitu ya. Nah, nanti ini chapter 6 rest condition. Dah, sekarang ngomongin di schedule. Oke, ngomongin schedule. Tadi udah dibilang, CPU harus di schedule, ada antriannya lah dari running to wait to dan lain sebagainya gitu ya. Ya kan, kayak kalian misalnya ngurus antrian restoran gitu. Oh, ada antrian oh ini nih antrian ada antrian penonton lagi apa? Pelanggan nih gitu ya. Itu kan berarti harus ada yang ngatur misalnya yang satu misalnya mau makan di tempat, yang satu mau take away, yang satu apa gitu ya. Harus ada dispatcher. Nah, dispatcher ini yang bertugas gitu ya. Kayak kalau kalian lihat dispatcher itu kayak 911 deh. Kalau 911 kan ada dispatchernya tuh. Nah, 911 itu nerima telepon, terus dia akan panggil officer yang dekat atau yang free atau available. Jadi dispatcher tugasnya membagikan pekerjaan kepada CPU. Gitu. Nah, tapi si dispatcher itu punya problem. Dia harus kalau dia lagi ngedispatch satu ke yang lain itu ada waktu memang. Karena itu kan kayak perpindahan konteks ya.
Karena yang satu harus di stop, terus dia memulai yang lain gitu. Jadi itu ya, dispatcher itu bertugas untuk, itu bagian dari scheduling CPU. Oke? Nah, sekarang ngomongin kriteria. Tadi kalian udah dengar kan, ada kriteria scheduling. Kalau misalnya kriteria kita ngantri tiket, itu kan yang duluan datang atau yang dapat nomor antrian. Ya kan? Siapa duluan gitu. Nah, tapi kalau ini prosesnya ada yang bisa diinterupsi, ada yang enggak. Itu kriterianya gimana? Scheduling nih. Mau mengejar apa? Kalau kalian perhatiin, kita bisa bilang bahwa oke, scheduling ini bertujuan apa? Supaya CPU-nya nggak pernah bengong. Pokoknya kasih aja kerjaan terus. Lu nggak bengong. Pokoknya lu tidak ada waktu idle, bro. Ada kerjaan terus lalu gitu. Atau sebenarnya nggak atau ya. Sebenarnya ini semua gitu. Kita pengen CPU-nya nggak bengong. Kedua, kita pengen banyak pekerjaan yang selesai. Itu. Terus kita pengen prosesnya, jadi throughput itu tuh artinya execution per time unit. Jadi dalam satuan waktu tuh ada berapa proses yang diexecute. Kita maunya gitu, itu throughput gitu. Kalau turnaround itu artinya kita mau waktu yang digunakan untuk satu proses itu tuh kalau bisa nggak terlalu lama supaya bisa gantian proses yang lain. Kebayang nggak? Oke. Terus waiting time, kita harus mikirin waiting time-nya gimana ya supaya nggak ada proses yang terlalu lama nunggu. Itu nanti ada yang disebut dengan starving condition, di mana ada, kalian pernah nggak misalnya kalian pesan makanan bakso gitu atau apa, lagi penuh tuh tukang baksonya, terus ada satu pelanggan tuh yang nggak dilayanin terus, nah itu tuh disebutnya starvation sebenarnya karena ada proses yang tidak dilayani. Nah itu waiting time itu harus dipikirin juga nih sama scheduling. Jadi dia boleh bikin CPU-nya sibuk gitu ya. Mamang bakso nggak boleh bengong, kasih aja terus pesanan gitu ya. Tapi dia kalau bisa menjual banyak bakso, throughput-nya harus banyak gitu. Tapi turnaround-nya juga mesti dipikirin gitu, maksudnya. Misalnya nih gini, ada satu pelanggan dia beli 10 porsi gitu. Ada yang satu lagi pesan cuma 2 porsi. Nih ya, turnaround. Nah, itu kan berarti yang kalau yang satu porsi harus nungguin yang 10 porsi kan mau kayak mana gitu, lama banget gitu. Saya juga sebel gitu kalau lagi beli lumpia basah terus ada yang beli banyak, terus kita harus nunggu padahal kita belinya sedikit gitu. Nah, turnaround time itu buat itu gitu. Jadi, oke yang beli 10 dibikinin 2, yang satu dibikinin dismiss. Gitu kan ya. Terus dia bikinin 2 lagi. Jadi yang 10 itu dicicil, yang kecil-kecil diproses juga gitu, kebayang? Jadi turnaround-nya tuh cepet gitu. Jadi pergantian prosesnya cepet, jangan ngemut yang gede-gede, yang kecil-kecil nggak dikerjain, itu nanti jadi numpuk gitu. Nah, waiting time itu juga termasuk tadi. Jadi jangan sampai ada customer yang udah nunggu banget lama gitu. Jadi dia disele-sele terus misalnya. Oke deh kalau gitu sekarang prosesnya yang diproses yang paling banyak dulu gitu. Ternyata prosesnya tuh banyak terus gitu. Yang kecil-kecil gak dikerjain, itu tuh gak boleh. Oke itu ya. Nah, satu lagi adalah response time. Response time adalah bagaimana caranya supaya si CPU itu bisa nyaut kalau dapat pekerjaan, kebayang nggak? Jadi kayak misalnya gini, response time itu kayak, "Mang, beli bakso dong," gitu. Terus dia diem aja. Dia tuh sibuk karena banyak orang, dia baru nyaut lagi misalnya sejam kemudian gitu. "Iya, Neng, mau pesan apa?" Ya lama banget gitu. Nah, response time itu harus sekecil mungkin. Jadi sebisa mungkin misalnya ya udah si mamangnya lagi ngelayanin yang lain, ya sibuk dulu 2 menit gitu. Setelah itu dia respon, "Kenapa, Neng? Mau pesan apa?" Segini, "Oke, Neng, tapi ngantri ya, nggak apa-apa ya." Nah, itu. Jadi kalian bayangin 5 ini adalah kriteria scheduling. Kalian bayangin Mang Baso aja gitu ya. Mang Baso harus sibuk tapi harus banyak yang dia jual. Jadi gini, throughput itu misalnya kalian kebayang nggak? Kalian ngerjain proses yang gede-gede, tapi yang kecil-kecil nggak dikerjain. Padahal yang kecil-kecil tuh banyak gitu. Nah itu tuh kalau jualan bakso misalnya, kalian ngeladenin yang beli 10, beli 15, tapi sebenarnya yang beli satuan tuh ada lebih banyak dari itu. Tapi waktu kita habis buat ngeladenin yang itu gitu. Jadi sebenarnya throughput kita nggak besar. Nah itu turnaround time-nya juga pasti turun, waiting time-nya jadi naik, response time-nya jadi turun gitu. Jadi kalau kalian perhatiin, kita maunya dia utilization naik, throughput naik, turnaround-nya kecil,
waiting ya gitu ya, waktunya kecil, waitingnya juga kecil, response time-nya juga kecil gitu. Bayang nggak? Cara engineering tuh gitu. Oke ya, udah ngerti ya. Kalau ada yang bingung tanya. Dah. Nah, schedule algorithm optimization kriteria itu kita bisa mau yang mana? Ini sih gambar persis yang tadi saya gambar ya. Benar kan? Panahnya ke atas. Ya kan? Ini saya bilang nih dimaksimumin. Ini di minimumin gitu yang tadi saya bilang gitu. Jadi itu yang udah di skip. Dah. Sekarang masalah scheduling. Scheduling FS first come first serve. Ya udah, ini kayak kalian ngantri ke Mamang Baso atau ke beli tiket dan lain sebagainya. Nah, kalian melihat di sini. Proses 1 burst time-nya 24. Dan yang lain cuma 3. Ya yang satu nih yang datang duluan pesen bakso 24 porsi. Gimana nih manage-nya gitu dengan tadi kriteria yang kita udah kasih gitu. Nah, kalau misalnya urutannya P1, P2, P3, Gantt chart-nya kan gini tuh. Waiting time buat P1 nggak nunggu, dia langsung diproses. P2 nunggu 24 satuan waktu, P3 nunggu 27 satuan waktu. Average waiting time 17. Ini tinggi banget gitu. Gitu. Gara-gara ada yang pesen banyak di depan gitu. Gara-gara ada yang burst time-nya panjang di depan. Itu ngerugiin yang lain dan overall performance sistemnya. Begitu. Oke. Dah. Nah, kalau misalnya gini ya, urutannya datangnya P2 dulu. P2 dulu. Itu jadi turun tuh, karena yang dikerjain P2 dulu. Dia kan kecil-kecil, 3. Jadi waiting time-nya yang satu 0, yang satu 3, yang satu 6. Jadi P1, average-nya cuma 3. Kecil kan? Jauh kan sama yang tadi? Yang tadi berapa? Kenapa itu ada yang putus? Yang tadi 17, ini 3. Ini much better gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan ada yang namanya convoy effect. Convoy effect itu adalah kalau misalnya short prosesnya di depan itu tuh behind. Kalau short prosesnya di belakang itu jadinya semua delay gitu. Gitu ya. Jadi urutan kedatangan dari pekerjaan itu juga mempengaruhi OS dalam performanya dia. Oke. Nah, itu ya, ini FCFS ya, first come, first serve. Resikonya adalah kalau yang datang duluan prosesnya panjang, itu ngelamain yang lain kan. Nah, sekarang ya udah deh kalau gitu kita pakai shortest job first aja yang dulu, yang pendek kita lakukan gitu. Jadi udah kalau gitu yang paling pendek kita proses duluan gitu. Sehingga average waiting time-nya paling minimum. Nah, ada preemptive version yang disebut shortest remaining time first. Artinya apa? Ingat tadi kan ada yang non preemptive, ada yang preemptive. Kalau preemptive itu kan berarti dia dikerjakannya sepotong-sepotong tuh. Nah, nanti yang dijalankan kalau pakai shortest job first itu yang sebentar lagi udah mau selesai itu dikerjain duluan gitu. Oke. Nah, perhatiin bahwa kalau misalnya shortest job first, kalian tahu nggak problemnya apa? Siapa yang tahu? Kalau yang tadi kan kita tahu kenapa banyak nyamuk. Banyak nyamuk tahu. Kalau first apa tadi first come first serve kayak Mamang Baso nih. Dia ya udah siapa duluan yang datang gitu kan. Nggak usah mikir. Kalau shortest job first berarti si Mamang Baso itu harus ngecek. Ibu pesan berapa? Ibu pesan berapa? Ibu pesan berapa? Oke, yang pesan sedikit diduluin sama dia gitu. Sama si CPU juga gitu. Jadi dia harus nanya gitu. Abis ini yang mana? Gue kerjain yang paling pendek dulu biar nggak ngantri gitu. Atau pakai estimation. Nah, ada nanti cara estimate. Kayak misalnya ya udah pakai estimation deh gitu. Dihitung lah gitu, ada polanya atau gimana gitu. Tapi kebayang ya. Jadi kalau shorted job first itu sebenarnya maunya jadi nggak ada yang nunggu lama-lama gitu. Minimum average waiting time, tapi bisa jadi waktunya jadi lama gara-gara harus nanya-nanya dulu gitu kan. Jadi misalnya ada 10 orang nih ngantri, kita tanya-tanya dulu, ya udah diurutin dulu dari yang paling kecil ke paling besar. Itu tuh kan proses lagi, nunggu lagi kan sebenarnya. Begitu. Contoh, ada proses P1 sampai P4, ini burst time-nya. Siapa dulu yang mau dikerjain?
Ya udah, kalau kita udah tahu, misalnya udah ada, oh ibu pesen 3, ibu pesen 5, ibu pesen 2, oh yang 2 dulu gitu. Jadi ya udah yang 3 dulu, baru yang 6, baru yang 7, baru yang 8. Sehingga average weight income-nya jadi 7. Kalau paling apes itu kalau yang besar-besar di depan, terus yang paling kecil di belakang itu yang paling apes. Tapi kalau ini kan udah diatur gitu ya, sama dia udah diurutin gitu. Nah, untuk determine panjang dari next CPU burst, itu bisa kita predik. Atau pakai average gitu, using exponential averaging gitu. Jadi kita bisa, ya udah deh kira-kira gitu ya, proses yang paling panjang tuh biasanya apa sih, yang paling pendek tuh apa sih kira-kira. Jadi kita estimate aja gitu. Jadi can be done by using the length of previous CPU burst using exponential averaging. Jadi kira-kira habis yang sekarang kita tebak aja deh yang berikutnya kira-kira berapa ya. Gitu. Pakai exponential rata-rata aja. Oke. Jadi untung-untungan lah gitu. Nah, prediction of the length of next CPU burst itu kayak gini. Jadi kayak kita punya CPU burst nih. CPU burst kita 6, 4 gitu ya. Ini kan 6, 4, terus 6 lagi, terus 4 lagi, terus 13, terus 13, 13, 13 gitu ya. Nah, kalau kita pakai prediksi yang tadi rumusnya itu dia bisa prediknya kayak gini nih bentuknya. Cara prediknya adalah dari yang sebelumnya dia ngitung eksponensialnya tuh ke sini. Oke, nanti kalau udah dia hitung lagi, dapat yang mana dia hitung lagi. Nah, itu akhirnya kayak gini, bentuknya mirip lah ya. Maksudnya prediction-nya tuh nggak terlalu jauh gitu. Oke. Ya, jadi dari 10 dia nanti dapat 8 dapat 6 dapat 6 lagi, terus dapat 5, terus 9, 11, 12 gitu. Jadi ini nanti lah ya kalau mau dioprek ini, tapi ada cara kita menghitung burst CPU pakai ini exponential averaging gitu ya. Jadi kita tebak gitu ya. Ini CPU burst ada berapa? Nah, tau n plus 1 itu adalah ada nilai alfanya, di mana tau n plus 1 itu ada nilai alfa dikali berapa jumlah burst-nya ditambah 1 dikurang alfa dikali tau yang sekarang gitu. Jadi dia akan menghitung tau yang sekarang buat menebak yang berikutnya berdasarkan panjang dari semua proses gitu. Nanti coba-cobain deh kalau penasaran. Saya juga jadi pengen nyoba ini. Bener ya, bagus gini nebaknya. Oke. Contoh misalnya ini. Alfa tuh kan biasanya setengah ya katanya. Commonly alfa di set setengah. Sekarang kalau kita lihat, kalau alfanya di set 0, bentar saya mau nangkap nyamuk deh kayaknya. Tunggu. Ini dia ganggu banget. Dia ganggu banget cuy. Kalau alfanya 0, misalnya kalian punya rumus ya. Tadi lihat kan rumusnya ini. Kalau alfanya kita set 0, apa yang terjadi? Ini 0 berarti ya. Alfanya 0 nih berarti nggak ada. 1 dikurang 0 berarti ini nggak ada. Kalau alfanya 0 berarti next-nya sama dengan yang sekarang. Berarti waktu yang sekarang tuh sama dengan nggak ada recent history kan, gitu ya. Kalau alfanya 1, jadi misalnya alfanya 1, berarti Tn ditambah 1 kurang 1 dikali ini. Berarti tau n itu sama dengan Tn. Alpha Tn gitu ya. Berarti only the actual last CPU burst counts gitu. Ini kan tahu sama time ya, ini time ya gitu ya. Nah, kalau kita expand the formula, itu sebenarnya kita bisa merembet gitu kayak rekursif. Jadi yang ini kita nebak next-nya, tapi yang next-nya ditebak dari yang ini. Yang next-nya lagi ditebak dari yang ini gitu. Bayang? Nah, since both alpha and 1 min alpha are less than or equal to 1, each predecessor term has less weight than its predecessor. Jadi sebenarnya ini menyeimbangkan gitu ya. Jadi karena alpha sama 1 minus A itu kan berarti selalu 1 kan. Misalnya yang 1 0,1, yang 1 0,9, yang 1 0,2, 1 0,8 gitu ya. Sehingga setiap suksesor predecessor term itu weight-nya akan lebih sedikit dari pre-nya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Udah nanti dihitung lah. Udah ya itu gitu. Oke, sekarang
Ini tadi ya. Ini SJF ya. Sekarang kita masuk ke shortest remaining time for scheduling. Siapa tadi yang perhatiin? Bedanya apa sama SJF? SJF itu apa? Sorted job first kan. Nah, ini kan berarti yang kecil dulu yang dikerjain. Tapi ini kan tidak preemptif. Maksudnya ya udah harus selesai aja P4 beresin dulu baru P1 beresin dulu baru P3. Ada versi untuk yang preemptif gitu. Jadi SJF gitu ya. Itu dia pakai preemptifnya gitu. Sehingga kita carinya shortest remaining time. Jadi kayak oke, tinggal berapa lagi. Jadi kayak tadi itu misalnya pesan bakso, itu di preemptif gitu. Oke, yang pesan nggak diurutin dari yang pesannya sedikit, tapi ya udah ibu pesan 10 nih. Saya kerjain 2 dulu ya. Ibu pesan 7, saya kerjain 2 dulu ya gitu. Nah, nanti pas mau diselesaiin, dia ngecek. Ibu 10 sisa 8 lagi kan. Ibu 7 sisa 5 lagi. Udah saya kerjain yang 5 dulu gitu. Jadi sisanya tuh yang siapa yang paling pendek gitu. Contohnya gini. Kita punya P1, P2, P3, P4 nih. P1 sampai duluan, ini urutannya begini lah ya. P1, P2, P3, P4. Terus kita tambahkan varying arrival times and preemption to the analysis. Jadi artinya kita bisa potong, kebayang nggak? Si P1 ini datang duluan gitu. P1 datang duluan, burst time-nya 8. Si ibu ini pesen 8. Kata si mamangnya, ya udah ibu saya kerjain 1 dulu ya. Habis itu saya ngerjain yang P2 itu cuma 1 gitu. Itu dia datang kedua cuman 4 pesannya. Ya udah dia kerjain P2 dulu gitu sampai beres. Gitu ya. Terus P3. P3 9 nih. Daripada ngerjain P3, mendingan ngerjain P4 nih, tinggal ngerjain 5 kan, yang 4 udah selesai. Yang lain masih 8, masih sisa 7 gitu ya, ini sisa 9. Ya udah ngerjain P4 dulu aja, P4 beresin. Karena dia cuma 5, ini selesai P4. Ya udah sekarang balik lagi ke P1. P1 kerjain, tadi udah kerjain 8, udah kerjain 1, sisa 7 kan, 10 sampai 7 gitu. Habis itu baru ngerjain yang paling lama, yaitu P3 gitu. Bayang nggak? Tapi kalian lihat bahwa P1 ini preemptif nih. P1 ini preemptif nih. Ya kan, dipotong nih si P1 gitu. Jadi ini dipecah gitu ya. Nah, average waiting time-nya berarti jadi berapa? 10 dikurang 1. Iya kan, karena dia tadi nunggu ya. Si P1 itu nunggu 10 kurang 1, 1 kurang 1, 17 kurang 2, 5 kurang 3 dibagi 4 rata-rata. Jadi 6,5. Pokoknya jadi waktu tunggunya 6,5. Karena 1, terus dia nunggu 10 kan ya. 10 dikurang 1, P1. Terus P2, 1 minus 1. Terus P3, 17 minus 2. Karena dikurang dulu ya. Oke, karena tadi dikurang dulu ya. Oke. Terus 5 kurang 3, ini kan, dibagi 4. Karena ada 4 proses. Gitu. Jadi sebenarnya ini dihitung aja setiap prosesnya itu dia nunggu berapa lama gitu. Oke, dah rata-ratanya 6,5 nih. Bagus nih gitu. Jadi kalian kalau punya proses, kalian udah lihat tuh kan, mau gimana? Siapa duluan yang datang duluan diproses, atau yang pendek duluan diproses, atau yang sisa waktunya duluan diproses. Sampai sini clear kan? Oke ya, udah. Sekarang ada lagi yang namanya round robin. Nah, jadi kalau kalian udah paham ini, itu tuh nanti di bahasa apapun, misalnya kalian mau scheduling paket data, atau mau scheduling data paket apalagi ya di komputer yang ada gitu-gitu. Scheduling pekerjaan, scheduling antrian, scheduling apapun gitu. Itu pakai bahasa ini. Jadi kalau kalian tahu logiknya, itu pasti kepake. Saya selalu bilang gitu saja kalau ngomong juga gitu, ini mau gimana round robin aja gitu, atau mau gimana SJF atau apa gitu. Itu jadinya kebayang, oh iya ya gitu. Nah, round robin itu artinya apa? Round robin itu dibagi waktunya untuk yang sama. Jadi semuanya dapat chance waktu yang sama. Gitu. Jadi ada timernya. Gitu. Oke. Nah,
Performance, ini kalian lihat ya. Each process get a small unit of CPU time. CPU time itu disebutnya Q. Biasanya 10 sampai 100 milisecond. Setelah itu diganti ke yang berikutnya. Jadi kayak saya, kalau saya pakai round robin, misalnya saya mau bimbingan 10 mahasiswa. Setiap mahasiswa tuh saya kasih waktu 1 menit. Ya kamu ngomong 1 menit. Udah, sekarang gantian yang berikutnya 1 menit. Oke, sekarang gantian yang berikutnya 1 menit gitu loh. Jadi pakai waktu gitu. Ya, gitu. Itu round robin itu cuma gitu. Nah, performance untuk queue yang large, gitu ya. Queue yang large itu artinya apa? Nah, Bu, round robinnya bagusan kecil apa besar? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya saya bimbingan ke kalian gitu, kalian bimbingan bersepuluh, terus saya bilang, ya udah round robin aja, mendingan 1 menit per orang atau digedein, misalnya 15 menit seorang atau 1 jam seorang. Nah, performance itu sebenarnya kalau key-nya besar banget itu kayak Vivo, first in first out atau first come first serve gitu. Tapi kalau key-nya kecil itu ya jadinya round robin. Jadi Q itu harus besar kalau dalam konteks untuk ada konteks switching gitu. Kalau enggak, overhead-nya terlalu besar. Ngerti nggak? Jadi artinya gini, pada saat switching round robin, saya punya 10 mahasiswa. Pada saat saya ganti dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain, itu kan ada konteks switching kan. Misalnya, yang satu TA-nya tentang robot. Yang satu TA-nya tentang misalnya analisis statistik gitu. Satu lagi tentang machine learning, beda-beda tuh gitu. Itu kan berarti ada waktu juga yang harus dihitung saya konteks switching antara satu mahasiswa ke mahasiswa lain. Kalau key-nya kekecilan, itu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi saya baru udah ganti. Baru oh ya udah gitu, belum ngapa-ngapain tuh udah harus ganti lagi gitu. Jadi Q itu nggak boleh terlalu kecil juga. Dia must be large with respect to context switch. Kalau nggak overhead-nya kegedean gitu. Jadi malah lama gitu. Jadi progresnya kalian malah baru ngomong udah ganti lagi gitu kan. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Malah keseluruhan sistem lebih lambat gitu. Contoh, time kuantumnya 4 ya. Dikasih waktunya cuma 4 berarti. Prosesnya ada 3, burst time-nya ada 24. 3 sama 3. Gantt chart-nya berarti dibagi aja kan. 4. Jadi P1 4. Jadi kayak si ibu ini beli bakso 4, ya udah dibikinin 4 dulu. Selesai. P2 nih si 24 udah dikerjain 4 ya. Ini udah beres ya. Oke. Sekarang P2 cuma 3. Ya udah, kerjain sampai beres kan karena kuantumnya 4. Selesai dia sampai 3. Sampai 3 itu ya udah ngerjain P3 juga selesai. Setelah itu tinggal ngerjain P1. Jadi si ibu-ibu tadi ya udah kerjain 4, ini juga 4 udah 8, terus 12, terus 16, terus 20, terus 24 gitu. Kebayang? Nah, typically round robin itu average turnaround-nya lebih tinggi. Jadi dia lebih cepat ganti-ganti ini, tapi better response gitu. Jadi artinya kayak mamang bakso jualan gitu ya. Dia setiap 4 porsi itu pasti nanya lagi, ada yang mau pesan lagi nggak? Ada yang mau pesan lagi nggak gitu. Jadi response time-nya lebih dekat, lebih cepat gitu. Nah, Q should be large compared to context switch time. Biasanya 10 milisecond sampai 100 milisecond, context switch itu biasanya di bawah 10 milisecond. Jadi nggak boleh kalau kalian punya key di bawah ini. Karena context switching-nya aja udah segini gitu. Kalau kalian Q-nya segitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Sampai sini udah ngerti? Clear? Gampang ya? Makanya ini tuh beres gak? Oke, udah. Nah, sekarang time quantum and context switch time. Ini artinya kalian ngebayangin Q-nya sama context switching-nya. Jadi kalau prosesnya ada 10, proses time-nya 10, kuantumnya kita kasih 12. Sebenarnya kan selesai itu dalam satu kuantum kan? Ya. Kalau kuantumnya 6, berarti kan nggak selesai. Ada sisa 4. Berarti dia konteks switching-nya 1 kali. Karena ya udah selesai 6, kepotong, lanjut lagi gitu. Nah, kalau kuantumnya kecil, kalian kebayang nggak? Proses time-nya 10.
konteks kuantumnya 1. Jadi bolak-balik nih. 0, 1, berhenti. 2, berhenti gitu. Jadi kayak misalnya saya punya 10 mahasiswa, setiap 1 menit saya berhenti. Padahal pekerja, setiap 1 menit saya berhenti. Padahal misalnya kalian tuh cuma 10 menit per orang gitu. Tapi kalau saya kasih waktu 10 menitnya saya potong 1 orang 1 menit, jadinya konteks switchingnya 9 kan, jadi banyak. Ini ribet nih. Ini switchingnya ada 9 kali nih. Nah itu ngeberatin, karena jadi nanti hitung-hitungannya 9 dikali waktu buat konteks switching. Gitu. Jadi kayak tadi saya, misalnya kalau saya selesaiin aja, saya udah deh setiap anak, ya udah rata-rata anak-anak ini 7 menit, 8 menit, ya udah saya kasih kuantumnya misalnya 10, ya udah beres aja itu round robin, 1 beres, semua beres gitu ya. Selesai. Tapi kalau misalnya saya potong per 1 menit kan jadinya lama. 1 pindah, belum selesai. Pindah lagi, masih padahal tadinya kalau si yang pertama itu udah diselesaiin, mahasiswa saya udah keluar gitu. Nah, throughput itu yang tadi saya bilang, turn around itu kayak misalnya saya punya 10 mahasiswa nih. Kalau misalnya kuantumnya kecil, mereka sebenarnya harusnya misalnya kalau kuantumnya saya gedein ya, ini tuh sebagian udah bisa selesai tuh misalnya. Ya udah nih udah selesai gitu. Keluar. Nah, itu turn around tuh. Jadi sisa mahasiswa saya sisa 6 gitu. Tapi kalau kuantumnya kecil, mereka bersepuluh terus tuh, nggak selesai-selesai. Dan itu nggak turn around. Jadi kayak, prosesnya itu terus gimana beresnya gitu. Throughput-nya juga jadi kecil gitu. Kebayang ya. Jadi round robin itu resikonya adalah kalau misalnya bisa gantian, tapi kalau kuantumnya kekecilan itu malah jadi overhead gitu. Oke. Oke ya. Nah, sekarang lihat. Average turnaround time nih dibandingkan sama time quantum. Kayak yang tadi saya bilang, kalau saya punya 4 mahasiswa gitu ya. Yang satu mau konsul 6 menit, yang satu 3 menit, yang satu 1 menit, satu 7 menit. Oke, kebayang nggak? Gitu ya. Nah, saya punya time quantum nih. Kalau misalnya saya kuantumnya saya bagi 1, jadi saya P1 1 dulu sisa 5 kan. P2 1 dulu sisa 2. Dan di sini ada context switching time ya. Context switching time di sini. Ini 1, ini udah selesai. Berarti ini udah selesai nih sekali proses. Yang ini sisa 6 gitu kan ya. Itu 1 round pertama. Ini round pertama nih, round pertama. Nah, kalian lihat average round time-nya 11 nih berarti. 11 dari mana, Bu? 5 tambah 2 tambah 6. Ini 11. Oke, around itu artinya pas balik lagi. Oke, sekarang kalau time quantumnya 2 gimana? Time quantumnya 2 ya. Kalau time quantumnya 2, ini time quantum ya. Ini time quantum deh. Time quantum. Time quantumnya 2 gimana? Berarti 6 ini sisa 4 kan? Sisa ini 3 ini sisa 1, ini udah selesai nih. Ini udah selesai nih beres. Ini sisa 5. Berarti ininya berapa? 11,5 dibagi 3 ya. Average-nya ya. Ini kan tadi 11 dibagi berapa ya? Nah, pokoknya ini jadi 11,5 gitu ya. Iya kan berarti. Taruh 6 tambah 3 tambah 1, 5 tambah 2, 7, 11. 11 dibagi 3 harusnya. Kok gitu sih ngitungnya? Oke lah, ini 11,5 ya. Nah, ini turnaround time-nya jadi lebih besar nih. 11,5. Oke, kalau 3 dia turun segini rata-ratanya. Turnaround time. Oke. Terus kalau kita kasih 4 dia naik. Kalau 5 dia optimal nih di sini. Ini jadi di sini optimal nih Q-nya. Kalau di sini dia sama aja gitu ya. Di sini dia turnaround-nya turun. Nah, berarti kita lihat ya. Kalau kasusnya kayak gini, kalian mesti menentukan kan time quantumnya berapa ya baiknya. Nah, kalau dari contoh ini yang bagus berapa? Average turnaround time-nya maksudnya mau besar atau mau kecil? Yang bagus tuh ini atau ini? Yo, ini malah naik ya. Kenapa ya? Karena si 1 itu. Kalau average turnaround time maunya besar atau kecil? Ingat nggak? Turnaround time maunya besar atau kecil? Balik lagi sini. Nih.
Turnaround time maunya minimum. Ya. Jadi kita maunya turnaround-nya tuh secepat mungkin ganti gitu. Jadi kayak kalau restoran, kenapa kalian nggak boleh makan lama-lama di sana makannya? Misalnya kalian cuma pesan kopi tapi kalian 3 jam gitu karena turnover lah ya, atau turnaround-nya tuh lama gitu. Jadi kalau ganti customer kan ya jadi ganti orang, dia pesan lagi yang lain mungkin lebih valuable dari yang kalian beli gitu. Ini juga sama. Nah, berarti bukan yang paling bagus, bukan yang paling atas sih sebenarnya, ini malah jadi jelek gitu. Ini jadi jelek, yang bagus tuh malah ini gitu. Di 6 atau di 7. Karena apa? Karena 7 sama 6 tuh jadi cepet beres gitu. Nggak ketunda-tunda lagi. Jadi ini cepet hilang dari antrian, jadi tinggal ngurusin 2 lagi gitu. Karena kan kebayang kalau saya punya mahasiswa 10, kubikel saya penuh nih, kantor saya penuh. Kalau cepet beres atau pasien lah gitu ya, ruang tunggunya kan jadi lama gitu. Kalau penuh, ruang tunggunya jadi penuh. Kalau misalnya turnaround-nya nggak pas gitu ya, sorry. Ya, kalau tamu kantumnya nggak pas gitu. Jadi kita maunya cepet muter, cepet ganti orang, cepet ganti proses gitu. Nah, perhatikan bahwa kita harus perhatiin 80% dari CPU burst itu harus lebih kecil dari Q. Jadi artinya apa? Q kita harus lebih besar dari 80 proses yang ada. Jadi 7 sama 6 ini tuh itu kan lebih besar daripada CPU yang ada kan, 80% lah ya. Ya, maksudnya kalau 20 10 ya 20 jadi sekitar, jadi kalau ini 8 juga oke lah masih gitu. Jadi kalau mendekati yang paling panjang sebenarnya, supaya apa? Nggak bertele-tele gitu. Oke ya, clear? Dah. Nah, sekarang kita bisa ada lagi yang disebut priority scheduling. Priority scheduling kita punya priority. Jadi kayak misalnya, oh ini pasien ini prioritas nih karena dia dari dokternya emang ada warning harus segera ditangani gitu. Ada proses-proses yang emang urgent gitu. Nah, berarti CPU tinggal milih kan, oke prioritasnya mana yang duluan, yang paling penting, itu yang dia akan kerjain gitu. Semakin kecil angkanya, semakin penting, semakin tinggi prioritasnya. Oke? Nah, ada preemptif, ada non-preemptif sama. Nah, kalau SJF itu priority scheduling ketika kita mau shorted SJF itu apa tadi? Shortest, jangan lupa ya. Job first kan. Jadi itu sebenarnya ada apa namanya? Sorry, ada prioritinya, tapi berdasarkan pendek waktunya gitu ya. Nah sekarang gini, kalau kita pakai priority ini, priority scheduling, ada resiko. Resikonya apa? Resikonya ada starvation yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita berdasarkan priority, nanti takutnya priority yang rendah tuh nggak pernah kayak apa ya? Kayak yang misalnya gini, BPJS deh gitu. BPJS tuh dianggap prioritas rendah gitu. Terus semua orang bayar, antriannya tuh yang datang yang bayar gitu. Jadi yang BPJS nggak pernah dieksekut gitu karena selalu ada orang yang mau nggak BPJS datang. Nah itu tuh resiko gitu. Bayang nggak? Nah solutionnya gitu harusnya ada waktu. Jadi kayak misalnya oke deh sekarang yang non BPJS dulu, tapi setelah sekian pasien ganti yang BPJS gitu. Jadi yang low priority tetap diproses gitu. Jangan selalu mentingin. Itu sama dengan kayak di jalan raya ada ambulans lewat nih. Yang lain kan ngalah tuh low priority kan. Taunya ambulansnya nggak selesai-selesai itu. Terus aja gitu lah. Terus gimana sih kita nungguin terus gitu kan. Itu kacau gitu ya. Gitu ya. Contoh kayak gini. Ada proses P1 sampai P5, ada burst time-nya, ada priority-nya. Nah, sekarang kalian berarti mesti perhatiin. Pertimbangannya itu berdasarkan priority. Walaupun ada burst time juga. Ini kalau mau ditambah pusing lagi, ada arrival-nya juga ya. Tapi ini arrival-nya anggapnya gini lah kali ya. P1, P2, P3, P4 gitu ya. Nah, berarti Gantt chart-nya adalah siapa dulu? Ini dulu dong, P2 dulu dong. P2 dijalanin. Dia burst time-nya 1. Ya udah, 1 selesai. Habis itu siapa sekarang? P5. P5 itu berapa? Harusnya. Ini non preemptif ya. Kayaknya. Oh, ya udah selesaiin
sampai 5. Ini P5 selesai. Sekarang berikutnya siapa? 3. Ya udah 3 kerjain sebanyak 10. P1. Sekarang prioritas 4, P3. Prioritas 5, P4 gitu. Average waiting time-nya 8,2. Lama ya? Ya lumayan lah. Gitu. Itu berdasarkan priority. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa bikin priority pakai round robin. Gitu. Run the process with highest priority. Priority yang tertinggi dulu. Gitu ya. Terus udah gitu, ya prioritas tertinggi dulu ya. Kita kerjain nih. Terus proses with the same priority run round robin. Nah, jadi kayak misalnya sekarang prioritas pertama nih, P4 kan. P4 selesai nih sampai 7. Terus P2 nih. P2 kan prioritas 2. Dia 5. Tapi kita kasih Q gitu. Q-nya 2. Gitu. Jadi terserah mau di prioritas berapa, dia mulai dijalankan round robin gitu. Jadi nanti mulai P4 ini beres, sisanya tuh di round robin. Jadi P2 dikerjain dulu 2, beres ya, P2 tuh 5 burst time ya. 5 burst time, kerjain 2 dulu, sisa 3. Terus P3, kan P3 itu prioritasnya kedua juga. Oke, jadi gini, kalau misalnya ada proses-proses yang prioritasnya sama, nah yang prioritasnya sama itu di round robin gitu. Jadi ini round robin dulu antara mereka berdua. Oke, berarti kuantumnya 2 nih. Oke, berarti P2 dulu dikerjain 3, 5 sisa 3. Yang 8 dikerjain 2, sisa 6. Terus balik lagi ke sini, dikerjain 2, sisa 1. Yang ini dikerjain 2, sisa 4. Yang ini dikerjain 2, selesai. Yang ini dikerjain 2, sisa 2 gitu ya. Jadi ini kayak gini terus menerus gitu ya. Ini tuh diproses karena mereka punya prioritas yang sama. Jadi di round robin. Begitu juga nanti P1 dengan P5. Ini sampai beres ya. Ini P beres. P1 sampai 5 juga gantian gitu. P1 P5, P1 P5, P1 P5. Gitu. Jadi bisa juga kalau mau caranya gitu. Jadi kalau prioritasnya sama, ya udah di round robin gantian gitu. Nah, si kuantum ini itu sebaiknya lebih besar dari 80% burst time supaya efisien. Jadi nggak banyak context switching gitu. Bolak-balik gitu. Oke ya. Nah, terus kita ada juga yang namanya multi level Q. Q itu kita bisa jadi levelingnya ada banyak. Maksudnya apa sih Bu? Kayak gini. Misalnya kita bagi antriannya berdasarkan priority gitu. Jadi kayak priority 0 ini, priority 1 ini gitu ya, tes-tesnya udah dibagi-bagi. Jadi schedule the process in the highest priority queue. Jadi yang nanti yang diproses duluan tuh di antrian yang prioritinya paling tinggi. Jadi ada multi levelnya. Nah, priority. Nah, Bu, maksudnya prioritas tuh gimana? Nah, ini yang mesti dilihat. Misalnya, proses-proses yang harus real time, proses-prosesnya sistem, proses yang interaktif yang harus ada interaksi jadi harus cepat dikerjakan atau batch proses gitu. Jadi urutannya paling tinggi real time, sistem, interaktif baru batch proses. Ini urutan prioritas. Nah, ada proses itu bisa berubah-berubah. Jadi bisa jadi di saat ini dia masuk antrian yang ini prioritasnya beda, di bagian ini prioritasnya beda gitu ya. Karena dia ada banyak bagiannya kan kayak gitu. Udah multi level feedback QE. Nah, sekarang antriannya kita pecah nih. Terus udah gitu kita harus lihat ada beberapa antrian. Kita punya algoritma scheduling yang berbeda untuk setiap antrian. Gitu ya. Terus ada method, kan ini si proses tuh bisa ganti-ganti prioritasnya gitu pada saat dia dianggap penting, ada saat dia nggak penting gitu. Kebayang nggak sih? Misalnya, oke lah pada saat ini dia lagi ngakses memori, berarti dia prioritasnya tinggi. Atau pada saat dia lagi input-output, prioritasnya jadi rendah, misalnya gitu ya. Itu kan bisa diganti-ganti gitu. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi katakan kita punya 3 antrian, Q0, Q1, Q2. Yang satu pakai round robin,
time quantumnya 8 milisecond, yang kedua round robin, kuantumnya 16 milisecond, yang antrian ketiga pakai first come, first serve. Jadi nanti new process enters Q1 which is served in RR gitu ya, pakai RR 8. Jadi nanti kalau saya ini tuh kita bisa lihat kalau di sini masuk antrian sini berarti diprosesnya round robin, kalau di sini diprosesnya round robin juga. Pas sampai sini siapa duluan selesai gitu. Jadi ada multi level. Jadi kayak misalnya gini, kan ngantri nih mau perpanjang paspor. Nah, di bagian sini tuh first come first serve. Pas ngambil formulir tuh first come first serve gitu kan. Terus kalian biasanya udah ngambil formulir tuh kan nulis tuh ngisi. Dulu, tapi zaman dulu sih saya ingatnya gitu. Jadi di meja tuh kita harus nulis ngisi nama segala macem gitu. Nah, itu yang duluan selesai gitu. Nah, kalau mejanya rebutan, ya berarti gantian gitu ya. Itu kan mungkin bisa kita anggap sebagai round robin gitu, gantian nulis segala macem. Nanti baru masuk antrian lagi. Jadi yang tadi antrian pertama di awal antrian gitu ya, di antrian berikutnya urutannya bisa beda gitu karena tergantung dia lebih cepat nulisnya atau enggak, sama ini dan itu, ada yang harus difotokopi lah apa-apa gitu, kebayang. Jadi bisa kayak gitu. Kalian kalau pusing bayangin aja antrian di kehidupan nyata gitu, kira-kira gitu. Nah, itu gimana kita manage supaya setiap bagian itu optimal. Begitu ya. Kayak gini kan, misalnya lihat ya gambar ini. Di sini kan prosesnya ya udah kuantum 8 gitu ya. Setelah itu kuantum 16 gitu kan. Nah, ini kan setiap tahapan yang berbeda nih. Nah, kalau kita tahu ada beberapa tahapan yang berbeda, tentunya kita juga tahu bagaimana sebaiknya mengatur antrian-antrian ini gitu. Dan kalau salah ngeset baik arsitektur atau kuantum atau algoritmanya ya jadi lambat gitu. Udah ya? Udah. Sekarang kita lihat thread scheduling. Jadi yang harus di schedule tuh kan ada proses, ada thread, ada API-nya gitu. Jadi setiap thread itu nanti ada API-nya ngurusin schedulingnya nih kayak gini. Gitu. Ya udahlah nanti kalian lihat aja pokoknya gitu dulu biar tahu dulu. Nah, sekarang kalau misalnya kita itu baru satu prosesor loh. Itu baru satu prosesor loh. Itu sampai jam berapa sih? Sampai jam 11 kan nih. Oke. Kalau prosesornya banyak gimana? Itu jadi lebih ribet gitu. CPU scheduling will be more complex when we use multiple CPU. Karena arsitekturnya aja udah beda-beda, ada yang multi-core, ada yang multi-threaded, ada yang NUMA, ada yang heterogen. Jadi nanti pasti beda lah schedulingnya gitu. Jadi kalian bisa bayangin, kalau misalnya kita punya symmetric multiprocessing, itu artinya prosesornya itu symmetric, artinya each processor is self-scheduling gitu ya. Setiap prosesor menschedulkan dirinya sendiri. Itu ya off-thread itu ada antriannya. Each processor bisa punya antriannya sendiri gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat nih ada core-nya banyak, ada thread-nya banyak. Nah, itu tuh ngebagi-baginya gimana? Itu lebih susah. Itu kayak bikin schedule bimbingan, dosennya satu, mahasiswanya banyak. Sama misalnya dosennya banyak, mahasiswanya banyak. Oh, itu tuh lebih rumit lagi gitu. Karena harus lihat kesediaan-kesediaannya lagi gitu kan. Nah, ini multiple processor scheduling. Multiple processor. Kalau multi-core processor, gitu berarti dalam satu chip ada beberapa core kan. Jadi lebih cepat karena dan less power karena lebih dekat. Jadi lebih nggak harus pindah rumah gitu ya. Jadi di satu rumah itu ada prosesor yang sama. Core-nya pisah-pisah gitu ya. Jadi secara jarak pun nggak jauh. Nah, kalau ini kan beda rumah yang ini tadi. Jadi cost-nya lebih besar gitu ya. Yang ini tadi. Nah, ini kan beda ya. Setiap core berpisah. Kalau ini core-nya sama. Nah, itu udah mulai gitu. Jadi nanti ada bagian cara kita menschedulekan tuh juga beda. Nah, terus ada yang multi-threaded, multi-core. Jadi setiap core itu punya lebih dari satu hardware thread. Kebayang nggak? Jadi di dalam satu core nih ya, di dalam satu core itu dia ngerjain ini. Terus nanti di sini dia ngerjain dua ini gitu. Ini dua ini gitu. Jadi dia ngejalin dua proses sebenarnya.
if one thread has memory stall, switch to another thread gitu. Jadi artinya apa? Gantian, kalian kayak gimana ya? Kayak di rumah makan gitu. Jadi kayak misalnya ini yang satu lagi C kan. Kalau yang satu lagi C, yang satu M. Kalau satu M, yang ini C gitu. Yang ini lagi C, ini M gitu aja gantian. Kebayang? Nah, jadi kalau multicore itu thread-nya bisa gantian. Jadi ada compute cycle, ada memory stall cycle. Ini sebenarnya sama dengan CPU burst sama input output burst gitu. Jadi kalau yang misalnya kalian ada banyak proses nih. Yang satu lagi mau diproses, yang satu lagi ke input output. Bisa dua kan sebenarnya gantian gitu. Jadi kalau yang itu lagi fotokopi, saya ngomong sama mahasiswa yang ada di sini. Jadi harus fotokopi, ya udah kamu ke sana fotokopi, yang ini balik lagi gitu kan, bisa gantian gitu. Gitu ya. Nah, kalau multi-threaded, multi-core, artinya core-nya banyak, ya banyak. Setiap core punya thread yang banyak, gitu. Jadi ini hyper-threading nih. Jadi hardware-nya banyak, thread-nya banyak, core-nya banyak, gitu. Jadi nanti di kepalanya operating system itu, dia punya 8 CPU, karena setiap core dan hardware thread itu dianggap satu CPU. Jadi kayak, gue kayak punya 8 CPU, padahal sebenarnya arsitektur hardware itu begini gitu. Tapi operating systemnya masih tahu gitu ya. Jadi penting gitu untuk diketahui arsitekturnya kayak gimana. Oke, dah itu ya kira-kira kayak gini multi-thread multi-core. Nah oke, sekarang kalau kita punya sistem kayak gini, yang menjadi masalah apa? Kalian kebayang nggak? Load balancing gitu, bagi-bagi tugas ya biar nggak pincang. Jadi kalau kita punya kalau cuman SMP itu yang ini yang tadi ya. Sorry mana sih? Nah ini symmetric multiprocessing gitu ya. Itu kan ya udah gitu satu prosesor pokoknya dia harus nggak boleh bengong, harus efisien. Tapi kalau ada multi-core, multiprosesor, itu berarti kita harus bagi workload-nya secara adil. Jadi harus ada push migration gitu. Jadi ada task yang ngecek, ini lagi nganggur nggak? Kalau lagi nganggur kita kasih kerjaan nih. Gitu. Oke, jadi ada juga pull migration. Jadi kayak misalnya, dia terlalu berat nih antriannya, pisahin ke yang lain gitu. Jadi kayak kalian punya 4 tukang bakso nih, yang 2 sibuk nih, yang 2 bengong gitu. Nah, yang bengong itu di push migration, dia kasih kerjaan baru. Atau misalnya si mamang yang 2 sibuk ini dikurangin bebannya gitu supaya balance, dikasihin ke yang bengong gitu supaya aman, lancar, lebih cepat juga gitu. Oke, gitu ya. Nah, ada yang disebut namanya processor affinity. Jadi proses affinity gini, kalau ada satu thread lagi dijalankan oleh satu prosesor, cache-nya itu berisi memori yang diakses oleh thread tersebut kan. Artinya itu thread ini memiliki affinity untuk prosesor itu. Nah, problemnya gini kayak misalnya gini. Misalnya ada 4 ruangan. Kita mau memastikan semua ruangan ini dipakai dengan adil. Taunya ruangan 1 sama ruangan 2 penuh banget gitu. Ada 4 ruangan gitu. Nah, kita maunya ini penuh banget nih. Di sini tuh penuh. Kita maunya sebagian pindah ke sini gitu. Pindah ke sini biar rata gitu. Biar jadi semuanya sama rata, isinya setengah gitu misalnya gitu ya. Nah, tapi kan pada saat kalian ada di kelas ini, ada di ruangan ini ruangan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada di ruang 1, affinity kalian kan ada di ruang itu gitu. Pada saat kalian harus pindah ruangan, kalian mesti bawa barang-barang kan, pindahin barang-barang, bawain segalanya gitu. Misalnya kita udah pakai memori, datanya harus diambil, harus di-save dulu untuk pindah nanti dilakukan di prosesor yang lain gitu kan ribet. Kebayang nggak? Terus nanti, wah ternyata di sini jadi penuh, di sini kosong. Kamu pindah lagi ke sini, ganti lagi ruangannya, pindahin lagi barangnya gitu. Nah, jadi ada yang namanya soft affinity, ada yang namanya hard affinity. Soft affinity itu artinya kita OS-nya itu berusaha satu proses itu di dalam satu prosesor aja.
gitu. Supaya apa? Supaya nggak ribet pindah-pindah barang. Atau gitu kan, hard affinity. Jadi kita bisa bilang misalnya, udah deh, gue pokoknya mau belajar, mau di ruang mana aja asal kosong deh gitu. Jadi kalian ya udah, oh di sini penuh, pindah ke ruangan lain, bawa barangnya gitu. Tapi itu di scheduling gitu. Jadi supaya apa? Supaya semua ruangan ada kegiatannya gitu. Nah, itu tuh tergantung arsitektur kan. Nah, sebenarnya ada yang namanya operating system yang namanya NUMA aware. Nah, dia akan assign memory closest to the CPU kalau ada thread yang lagi jalan. Jadi kayak misalnya, oke, ini ada komputer ada 2 CPU gitu. Ini fast akses ke memori masing-masing. Kalau dia akses ke memori yang beda gitu ya, itu dia jadinya slow access gitu. Dan nanti ini skip dulu ya. Dah. Sekarang ngomongin real time. Ada soft real time, ada hard real time. Nah, tadi kan kalian udah lihat ya, kita ngapain sih scheduling? Kok ada prioritas sih? Terus gimana kalau prosesornya banyak gitu? Nah, sistem itu bisa kita set mau jadi soft real time atau hard real time. Kalau soft real time, oke. Kalau soft real time, berarti critical real time task itu akan punya highest priority. Tapi belum tahu kapan dilaksanakannya gitu. Kalau hard real time, ya udah deadline-nya berapa harus selesai saat itu gitu. Jadi ada kayak misalnya kita lagi prosesnya tuh controlling drone atau pesawat atau apalah yang real time gitu. Nah, itu tuh settingnya schedulingnya harus benar gitu. Kita harus set up bahwa nih kalau misalnya buat navigasi gitu ya, misalnya kalian punya Tesla gitu, auto navigation vehicle, wah itu hard real time tuh. Jadi dia harus tahu tas mana yang, ya saya oke, sensor baca ini, GPS baca apa, ada obstacle di depan, nah itu tuh harus real time. Yang prioritas besar harus selesai saat itu juga gitu. Gimana caranya, entah ditambah core-nya, entah schedulingnya dibagusin, dan lain sebagainya. Begitu, itu tuh kompleks. Nah, kalau kita lihat real time CPU scheduling, berarti ada yang disebut event latency kan? Ya kan? Event latency adalah waktu proses itu gitu. Kayak saja, oke, kita naik mobil nih, Tesla. Ada rintangan nih di depan gitu. Dari dia baca ada rintangan sampai dia ngerem, itu kan latency ya. Karena dia mikir dulu, kayak kalian misalnya mau tabrakan kan pasti ada beberapa detik memproses dulu kan, kaget dulu baru ngerem gitu misalnya. Nah, ada 2 macam latency yang mempengaruhi performance. Yang satu interrupt latency, itu di mana kita harus melakukan interrupt. Ada yang satu lagi dispatch latency. Gitu. Setelah interrupt itu, terus mau ngapain gitu. Si current process ini mau di dispatch ke siapa gitu. Kayak tadi, misalnya mobil, dia sensornya mendeteksi objek kan. Berarti kan harus ada interrupt nih. Nah, interrupt-nya kan berarti interrupt di kita bahwa lu harus ngerem loh. Atau bisa aja si mobilnya ngerem sendiri ya. Lu harus ngerem. Karena ini ada rintangan. Nah, itu kan latency itu ada interrupt. Ada interrupt, interrupt lu jangan ngegas, lu harus ngerem karena ada obstacle di depan. Itu interrupt latency. Terus ada dispatch kan? Berarti dia dispatch bahwa gue harus ngerem, berarti gue harus ngurangin kecepatan, berarti gue harus akses ini gitu. Nah, itu dispatch-nya, mana yang harus diproses gitu. Nah, ini penting ya. Nah, jadi latency itu ada hubungannya sama misalnya kayak tadi dari gas pindah ke rem gitu ya. Tadinya mempercepat, sekarang memperlambat gitu. Nah, itu tuh interrupt latency. Jadi harus dihitung juga. Jadi makanya kalau orang gitu ya udah punya muscle memory kan reaksi dia lebih cepat kan. Apa namanya? Misalnya refleksnya dia lebih cepat gitu karena dia udah hardwire gitu. Udah cepat konteks switching misalnya lagi loncat gitu ya, lagi nonjok atau lagi apa gitu, terus musuhnya apa dia bisa ngedak atau gimana gitu ya. Nah, itu tuh di algoritma juga penting. Caranya dengan memilih prioritas mana gitu dan harus dipikirin gitu. Gimana cara dispatching sama interupsinya supaya dia bisa real time. Nah, itu sistem real time itu desainnya beda lagi.
bagaimana cara kita merespon event, bagaimana kita berpindah konteks gitu ya. Makanya sistem yang dibuat OS misalnya buat laptop itu beda dong sama mobil, misalnya apa? Buat roket atau buat navigasi kapal perang misalnya, jet tempur atau autonomous vehicle gitu. Itu kan beda, robot ya. Itu beda. Kalau harus real time, arsitekturnya totally different gitu. Oke. Nah, untuk real time scheduling yang kita pakai apa? Kita absen jam 50 ya, 6 menit lagi absen. Kalau real time scheduling yang dipakai apa? Nah, supaya real time harus preemptif, harus ada priority. Tapi harus soft real time, bisa lah ya soft real time gitu ya. Kalau kayak gini tuh kalau preemptif priority base itu soft real time lah, real time tapi nggak terlalu pas banget gitu ya. Kalau hard real time itu tuh nggak mau tahu harus deadline-nya harus beres gitu. Nah, proses itu punya karakteristik periodic once require CPU at constant interval. Jadi ada di sini tuh dihitung deadline-nya kapan, prosesnya periodenya berapa, rate-nya berapa gitu. Jadi kalian mesti lihat bahwa ini adalah deadline yang harus dipenuhi gitu. Sedangkan processing time-nya ini gitu ya. Ini periodnya gitu. Jadi waktu processing harus lebih kecil dari deadline. Harus lebih kecil dari period gitu. Karena ada periodnya. Jadi setiap kayak saya drone nih gitu ya. Itu ada periodnya. Dia harus ngitung jarak, harus ngitung kecepatan, kalau ada obstacle dia harus ganti rute, ngitung harus manuver, harus ngitung trajektori baru gitu. Nah, setiap proses itu waktu prosesnya harus lebih kecil daripada deadline-nya gitu, dan deadline ini harus selesai sebelum periodnya, karena nanti setelah period kita udah ganti tugas lagi gitu, kebayang? Oke ya, jadi ada kalau hard real time itu ada periodiknya. Jadi kayak misalnya ya udah, ini kalau drone atau mobil dia harus selalu ngitung jarak, kecepatan, koordinat. Selalu gitu aja gitu. Jadi selalu konstan gitu dan real time gitu. Ya Kak, kebayang nggak sih kalian kalau mobil atau drone tapi nggak real time, nggak ada periodiknya gitu. Jadi misalnya lagi dengar musik yang prioritasnya mana dulu, ya itu nggak ada prioritas untuk secara spesifik memberikan hasil yang real time gitu ya. Itu makanya penting. Oke. Nah, rate monotonik itu, kita cek dulu ya. Rate monotonik itu perlu nggak ya? Saya cek dulu. Sepenting apa sih? Soalnya kalau udah sih nggak usah. Kita bisa masuk ke yang baru. Ini penting nggak sih? Ini nggak perlu deh kayaknya. RDF, POSIX, real time. Ini nggak usah dulu, nggak apa-apa, skip aja. Ini skip, window scheduling juga ini ada sih. Semua karena ada punya prioritasnya ya. Jadi mereka setiap OS itu akan ada dia akan punya ininya sendiri, cara schedulingnya masing-masing. Nah, saya kayaknya minggu depan mau ngejelasin ini biarin dulu deh, kayaknya kurang. Nah ini, kita lihat ini ya sebentar ya, 3 menit aja. Oke, nanti minggu depan kita beresin ini berarti. Sebenarnya tinggal beberapa slide sih, sabar ya. Kita lihat sebentar ya. Nah, sekarang nanti tugasnya mungkin ini, hari ini. Kalau kita punya OS, kita pilih schedulingnya gimana? Ya, tadi saya bilang, OS-nya buat apa? Gitu. Critical kah atau cuman OS biasa? Atau cuman misalnya buat sensor? Jadi harus ada kriteria, harus kita evaluate algoritmnya. Nah, ada yang namanya deterministic modeling, itu di mana kita akan melihat nih workload-nya kira-kira OS ini bakal gimana nih gitu. Workload-nya jenis-jenis apa gitu.
Sehingga misalnya kita punya proses nih dengan burst type kayak begini gitu ya. Ada 5 proses nih datang bersamaan. OS akan melayani mereka berdasarkan algoritma tertentu. Berdasarkan visi dan misi si OS itu. Kayak satu negara visi misinya apa sih gitu. Nah, ini visi misinya apa nih? OS buat apa gitu. Nah, dia akan diproses berdasarkan fungsinya gitu. Nah, ada yang disebut deterministic evaluation di mana kita itu melakukan prediction ke depan gitu. Jadi ada evaluasi. Ini kira-kira untuk jadi gini, sebenarnya untuk suatu OS itu tuh udah kebaca kayak gimana proses-proses yang terjadi gitu. Bisa nggak? Kalian kebayang nggak? Jadi kayak misalnya, oh ini mah cuma dipakai buat proses aplikasi word processing gitu misalnya, sama koneksi internet, sama apa gitu ya. Nanti itu tuh proses-prosesnya ya gitu. Ada tipikal proses yang dikerjakan. Jadi bisa dipilih juga untuk setiap OS, dia akan bentar lagi selesai. Bentar ya, saya buka pintu dulu. Sorry ya, buka pintu. Oke. Nah, jadi kita bisa lakukan sebenarnya untuk setiap algoritma, kita hitung nih average waiting time-nya berapa gitu. Nanti sebenarnya bisa pakai, kalau mau bisa dianalisis juga pakai statistik gitu. Nanti kita bisa pilih gitu ya. Kira-kira algoritma apa yang bisa dioptimalkan untuk satu OS tertentu gitu. Jadi kayak saya FCS itu average ratingnya 28 untuk evaluasi suatu OS tertentu. Kalau pakai non-practice FSJ 13 milisecond. Round robin 23. Berarti kan udah nih, berarti kita kayaknya bagusnya pakai SFJ gitu. Jadi itu bisa dianalisis gitu. Jadi OS itu misalnya ada update gitu ya. Ada versi ini lebih bagus daripada sebelumnya. Dia bisa jadi merombak cara dia membuat antrian, cara dia membuat algoritma untuk scheduling, terus cara dia melakukan prioritas gitu. Oke, bayang ya. Nah, ada formulanya kayak tadi, di mana kita bisa menentukan ini proses tuh kira-kira kayak gimana. Jadi gini loh, bayanginnya gampang nih. Kayak kalian kalau udah punya, kalian punya kedai kopi, itu nanti kalian akan punya formula gitu. Kalian akan tahu peak-nya kapan, siapa customer yang akan datang, kira-kira jam berapa, burst-nya kapan, maksudnya peak-nya kapan, kira-kira bakal rame kapan, pesannya apa. Itu kan kayak gitu, kebayang nggak? Jadi di OS itu juga akan, ini burst-nya kira-kira bakal, kalau dia misalnya ngerjain lagi editing video, itu kira-kira tipikal datanya tuh kayak gimana? Gimana caranya supaya efisien? Misalnya punya GPU sama CPU. Gimana caranya menghandle dia lagi ngedit data, ngedit video. Sebenarnya kan kalau ngedit video, prosesnya juga gitu-gitu aja. Maksudnya ya udah per frame. Misalnya di cut. Atau misalnya terus kasih efek atau apa, kasih suara, gitu-gitu. Itu bisa dioptimalkan. Begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngecek nih OS bagus nggak sih schedulingnya, performance-nya, itu bisa dilakukan simulation sebenarnya. Jadi kita bisa buat, oke, sekarang kita kasih proses, kita simulate nih, kalau kita pakai FCFS gimana, kalau pakai SJF gimana, kalau pakai RR gimana. Nanti si OS setelah melihat punya data dia,
disimulasiin ke sini, nanti bisa milih, oh kayaknya schedulingnya bagusan gini, lebih efisien gitu, karena melihat dari aktivitas yang sering dilakukan di OS seperti ini kayak gimana. Begitu. Udah. Jadi itu yang saya ceritain ini udah tamat. Nanti saya kasih tugas biar kalian lebih ngerti. Tapi intinya CPU scheduling itu. Nanti kalau kita harus detail, di bab 6 tuh ada akan detail lagi. Tapi intinya yang banyak mempengaruhi performance dari suatu OS itu adalah schedulingnya dan algoritmanya. Cara dia mengambil dan memilih proses yang harus dijalankan. Gitu. Materi kita berarti hari ini sampai sini. Bukan dong. Minggu 6. Nah, nanti di memori dan deadlock itu akan kita detailin gitu ya. Oke. Kuliah ya. Belum saya kasih quiz lagi ya, tapi tugas nanti jangan lupa. Baik. Nanti tambah bukti. Oke, sekarang absen dulu. Oke. Siapa nih? Oke ya. Ferdian mana Ferdian? Ferdian nggak ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Fahri mana Fahri? Hadir, Bu. Fahri, oke. Rafli mana Rafli? Hadir, Bu. Rafli, oke. Muhammad Imam. Imam Ripandi. Nggak ada. Oke. Taufik Kurahman? Hadir, Bu. Taufik ada. Dava mana? Dava Askar. Hadir, Bu. Dava Askar ada. Made Paramarta Fikrama. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Rai mana Rai? Hadir, Bu. Rai ada. Syafan. Bu, punten, Hadir, Bu. Bu. Imam hadir, Bu. Siapa? Imam Imam ada. ada, Bu. Oh, bareng Rafli. Ya. Oke. Novel? Hadir, Bu. Novel ada. Muhammad Hilmi Aziz? Hadir, Bu. Oke, rame. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Dafa ada. Jose Immanuel Sembiring. Hadir, Bu. Oke, Abizal Al-Ghifari. Abizal Al-Ghifari Faza. Abizar, nggak ada. Oke. Albizar Zidan. Ada, Bu. Lolos. Zidan ada. Bohong, Bu. Beli, Bu. Alvin ada, Alvin? Ada, Bu. Alvin ada. Giovanni ada. Ada, Bu. Gio ada. Siap. Syuki. Ada, Bu. Syuki ada. Kalau Mas. Zaidan. Hadir, Bu. Zaidan ada dong. Alfian mana? Alfian Muhammad Firdaus. Alfian. Alfian nggak ada nih. Alfian Andreas? Beda lagi ya? Hah? Apa gimana? Biarin dulu. Putri mana Putri? Hadir, Bu. Putri ada. Muhammad Dafa Satria. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Dafa Satria ada. Lutfiana. Hadir, Bu. Lutfi. Ana. Ernia. Fari. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Torik. Hadir, Bu. Torik ada. Fauzan. Ada deh. Fauzan tadi datang duluan deh. Iya, Bu. Saya, Bu. Oke, Fauzan ada. Fauzan nih. Ya. Aldi Fauzan. Hadir. Aldi Fauzan ada. Ardin Fadilah. Ardin Fadilah. Nggak ada. Arsyad Rizaldi. Nggak ada juga. Yuliani ada, Yuliani. Ada, Bu. Yuliani ada. Rakan. Hadir, Bu. Rakan ada. Rizky. Pradita. Hadir, Bu. Praditya. Ada. Rafli Pasha. Tadi ada Rafli Pasha. Hadir, Bu. Hadir, oke. Berarti yang nggak ada adalah Abizar Al-Ghifari, Alfian Muhammad Firdaus, Ardin Fadilah Suhartono, Arsyad Rizaldi. Tidak ada. Oke. Gitu, sob nih. Sip. Nanti tugas, jangan lupa dikerjain. Saya akan upload di Classroom ya. Oke. Dah, selesai deh. Sampai sini. Nanti minggu depan kita masuk bab berikutnya. Oke?
karena udah mau deket UTS. Waduh, langsung lift. Oke, see you ya sampai minggu depan ya. Jangan Bu. lupa cek tugas ya. Makasih Bu. Oke, Makasih, Bu. Bu. Makasih Ratu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih semua. Dadah. Makasih, Bu. Makasih Fauzan. Ojan. Dadah.